Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Wawan Darmawan, guru SMA Negeri 4 Padalarang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6 Jawa Barat. Kurangnya motivasi belajar siswa pada kelas 12 agribisnis tanaman A di SMK Negeri 4 Padalarang. Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seorang untuk meningkatkan pengetahuan ataupun sikap seseorang. Belajar juga akan mengubah tingkah laku seseorang menjadi lebih baik. Dan motivasi yaitu sesuatu yang mendorong kita agar lebih semangat di dalam belajar dan dapat menentukan atau menemukan metode pelajaran yang paling sesuai dengan kita. Tanpa adanya motivasi, kita tidak akan mendapatkan proses pembelajaran yang baik dan menyebabkan kehilangan arah hidup. Jadi, motivasi belajar yang sesuai, yang menguatkan kita untuk meningkatkan sikap dan perilaku kita lebih baik lagi. Motivasi adalah proses menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi diri untuk terus belajar merupakan hal yang sangat penting bagi siswa sekolah. Karena motivasi tersebut akan menggugah anak untuk tetap bersemangat dalam belajar. Sebaliknya, tanpa motivasi tersebut, siswa sekolah akan merasa sangat sulit untuk memahami materi yang telah dijelaskan oleh guru. Yang menjadi permasalahannya yaitu kurangnya motivasi belajar di kelas 12 agribisnis tanaman A SMK Negeri 4 Padalarang. Masalahnya adalah 1. Guru tidak memberikan motivasi kepada siswa. 2. Siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. 3. Siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Yang keempat, lemahnya motivasi dalam diri siswa sendiri. Yang keempat, 5. Selanjutnya, siswa yang mempunyai masalah. 6. Kurangnya perhatian orang tua di rumah. 7. Pergaulan buruk. Yang ke-8, faktor kemajuan teknologi. Nah, alternatif solusi permasalahannya: 1. Guru harus lebih sering memberikan motivasi. Dalam setiap pembelajaran, peran guru dalam memotivasi siswa sangatlah penting. Khususnya bagi siswa yang memiliki motivasi lemah dan siswa yang bermasalah. Sedikit banyaknya motivasi yang telah diberikan guru pasti akan mengena kepada hati para siswa. Bahkan fakta menyebutkan guru yang sering memberikan motivasi lebih disukai oleh siswa. Yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang tepat dan beragam. Dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan metode yang tepat dan beragam, sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh guru. 3. Menjadikan siswa sebagai peserta didik yang aktif. Cara selanjutnya adalah dengan membuat siswa menjadi aktif di kelas. Keaktifkan siswa bisa mendorong dirinya untuk belajar dan semangat dalam memecahkan suatu permasalahan. Salah satu contoh,
adalah dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berorientasi hots. Bagi siswa yang berani menjawab baik yang benar ataupun salah akan mendapatkan reward yang menguntungkan. Yang keempat, memanfaatkan media seoptimal mungkin. Memanfaatkan media sebagai salah satu cara peningkatan motivasi belajar siswa. Melalui media, siswa bisa mendapatkan hal yang baru, belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Adapun contohnya itu adalah dengan menampilkan visualisasi pembelajaran yang sedang berlangsung. Melalui visualisasi, siswa dapat lebih memahami suatu materi. Jika mereka paham, pasti mereka akan semangat, termotivasi untuk belajar. Kelima, menciptakan kompetensi. Menciptakan kompetisi. Kompetisi atau persaingan yang terjadi selama pembelajaran ternyata bisa menumbuhkan motivasi tersendiri bagi siswa. Melalui kompetisi, mereka akan saling membuktikan bahwa merekalah yang terbaik. Agar menjadi mereka yang terbaik, siswa dituntut harus belajar. Kondisi inilah yang nantinya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Keenam, mengadakan evaluasi secara berkala. Evaluasi merupakan salah satu cara guru untuk mengukur kompetensi siswanya. Melalui evaluasi bisa mengukur keefektifan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika hasil pembelajaran selalu menunjukkan yang baik, maka bisa disimpulkan sebagian besar siswa memiliki motivasi belajar yang cukup besar. Contohnya adalah memberikan penilaian terkait aktivitas siswa, misalkan dengan tugas dan kuis. Ketujuh, sampaikan motivasi secara langsung. Salah satu cara peningkatan motivasi siswa adalah dengan memberikan motivasi. Pada poin-poin sebelumnya, motivasi yang diberikan adalah motivasi secara tidak langsung. Juga bisa memberikan siswa motivasi secara langsung, yaitu dengan menceritakan kisah sukses dari tokoh-tokoh lain. Saat mendengarkan kesuksesan orang lain atau tokoh, tak jarang mereka akan termotivasi untuk mengikuti jejak hasilnya. Alhasil, mereka bisa lebih giat dalam pembelajaran. Dermawan akan pujian. Delapannya, pujian merupakan ucapan yang bisa memberikan sentuhan positif secara verbal. Melalui pujian, seseorang akan merasa dihargai, begitu juga dengan peserta didik. Contohnya, kita bisa memberikan apresiasi berupa pujian pada siswa yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Dengan demikian, siswa tersebut akan terus termotivasi untuk menjadikan yang terbaik di hadapan gurunya. Untuk siswa yang tidak menyukai pujian, bisa menyiasati dengan reward yang lain. 9. Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat meningkatkan motivasi siswa, terutama di dalam berorganisasi intern di sekolah, dan mengeksplorasi pengembangan motivasi. Hasil pemecahan masalah: 1. Peserta didik lebih mampu dapat meningkatkan motivasi hasrat yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarah sikap dan tingkah laku pada individu belajar. Peserta didik menjadikan motivasi akan lebih giat, semangat, ulet,
dan mempunyai konsentrasi penuh dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, dorongan motivasi peserta didik dalam kegiatan belajar dapat lebih dibangkitkan untuk pembelajaran di sekolah. Sumber rujukan ya, Alim Purwanto 1992-60 dalam bukunya. Salah satunya adalah motivasi adalah segala yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu. Kemudian dari Abdurrahman Saleh 2009-181, motivasi adalah sesuatu yang ada dalam diri sendiri yang mendorong orang tersebut untuk bersikap dan bertindak mencapai tujuan tertentu. 3. Siti Rahayu Harditanto 1982-188 dalam bukunya, salah satu aspek kepribadian seseorang yang paling banyak diteliti adalah mengenai motivasi belajar. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Knowledge is power, but character is more. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.